belakang saya ini ada mobil Wuling Almas dari Pati, khusus datang ke Semarang untuk pasang peredam di fender depan. Padahal Wuling Almas itu sudah bisa dikategorikan cukup kedap, tapi bagi beberapa orang user pengguna Wuling Almas merasakan ada sedikit yang kurang di bagian fender depan atau di bagian ban depan. Suaranya masih sedikit tembus di kecepatan tinggi. Oke, nggak masalah, mau kita gas, mau kita langsung kasih peredam, tapi sedikit berbeda. Jadi begini ceritanya dulu di awal, bagian depannya ini ownernya ngerasa karena bannya sering spin atau gesut ya, jadi minta di bagian depannya sedikit lebih berat. Jadi kita konfigurasinya sedikit kita bedakan. Yang biasanya kita menggunakan rubber batil dan batil foam tetap kita gunakan, tapi kita pindah ke bagian dalam, di dalam kabinnya. Yang di bagian fender depan kita menggunakan aspal sekaligus batil foam. Inilah dia kondisi fender dari Wuling Almas. Jadi ini mesti dilepas dulu kan, list fender ini, terus kita bongkar semuanya, kita cuci bersih dulu sampai sudah bener-bener nggak ada fat, nggak ada lemak, nggak ada pasir sama sekali. Baru kita mulai pemasangan peredam. Cuman sedikit berbeda. Nanti yang bagian sini biasa kita menggunakan rubber batil, ini kita menggunakan aspal khusus special case karena permintaan. Kita menggunakan aspal mulai dari bagian depan sini sampai ke bagian dalam sini dengan tujuan untuk menambahkan bobot. Biasanya kita mengurangi bobot, kalau ini permintaannya penambahan bobot, gunanya biar apa? Jadi bagian depan biar nggak terlalu sering gesut atau spin, nggak masalah. Ini mau kita kasih peredam aspal, setelah itu kita timpa lagi dengan peredam batil foam dari Noise-Kill NK03, habis itu kita kasih peredam foam. Selain di bagian fender depan, kita juga mau kasih di bagian depan sini ya. Jadi kolong bagian dalam dari sisi kabin mau kita kasih sampai di bagian kurang lebih segini, itu pakai peredam rubber batil sekaligus peredam foam rebonded. Jadi sebelum kita mulai pemasangan, setelah kita cuci bersih, kita keringkan dulu seperti biasa sampai benar-benar bersih dan kering, gak ada air. Ciri-cirinya ya, ini udah bener-bener keset, gak ada minyak atau lemak sama sekali. Habis itu kita semprot dulu pakai angin. Tujuannya apa? Biar bener-bener nggak ada air. Baru kita mulai pemasangan. Nah, seperti ini. Nanti di sini tuh kita kasih aspal. Skema ini karena request permintaan ya. Jadi sampai sini nanti kita kasih aspal. Habis itu baru kita timpa rubber batil plus foam, sama kita timpa lagi peredam foam. Jadi tahap pertama, bagian sini kita mandiin zat perekat dulu atau lem dulu. Walaupun sebenarnya saya itu kurang rekomen menggunakan peredam aspal, tapi ya mau gimana lagi karena ini adalah request. Kita punya tugas untuk melayani pelanggan. Karena permintaannya biar bagian depan menjadi berat, biar tidak terlalu sering spin mobilnya, jadi minta pakainya aspal. Yo, seperti ini jadinya. Perbedaannya dengan rubber batil, kalau rubber batil itu langsung kita bersihkan, kita tempel langsung bisa. Tapi kalau aspal, prefer kita kasih lem dulu. Setelah lemnya juga mulai kering, baru kita tempel peredam aspalnya. Setelah aspalnya sudah nempel, kita panasin lagi pakai heat gun. Jadi contohnya gini. Jadi ini kita panasin dulu si ininya, peredamnya ini kita panasin dulu. Dan bukan pakai roller. Kalau pakai roller nanti yang blonyot si rollernya. Roda roller kan dari plastik. Ini kita panasin dulu, terus kita pakai besi. Kita ikuti bentuk konturnya kayak gini jadinya, sampai bener-bener dia bentuk rata, sampai dia bener-bener lengket. Ya memang kalau sudah lengket nanti dia lengket banget pasti. Cuman ini berat, ini itu berat. Ya memang karena tujuannya requestnya juga untuk menambahkan bobot di depan ya, jadi bannya nggak sering gesut. Oke, jadi nanti ini kita full aspal semuanya. Setelah kita panasi juga, kita ratakan juga. Habis itu kita kasih Noise-Kill NK03 sama peredam foam rebonded. Aspal itu kayak gini.
berat, kaku, nggak bisa ngikuti kontur kalau dia baru dibuka dari lembarannya ya. Ini kita panasin dulu nih. Coba sini, kamera dideketin. Ini kita panasin, terus kita gesut pelan-pelan. Sebenarnya ini adalah peredam klasik zaman dulu. Peredam zaman dulu itu menggunakan aspal rata-rata karena rubber batil belum ada kan. Kalau dulu saya waktu zaman-zaman masih masang aspal, satu mobil bisa sampai 2-3 hari. Karena yo masangnya ya seperti ini kalau aspal itu. Satu lembar itu kita mesti manasin, kelihatan nggak? Dari yang masih cuman lurus sekarang sudah mulai bentuk ke ininya, ke kontur dari besinya. Tuh kan kelihatan kan ada celahnya. Sampai ini bener-bener rata semua, sampai dia bentuk kayak gini. Kelihatan nggak? Dari yang ini jendol mulai rata, kelihatan kan? Tuh, satu persatu kita telateni sampai full ke bagian sini, baru kita tempel lagi dengan Noise-Kill NK03. Ini sudah kita kasih aspal ya. Kalian lihat kan sekarang sudah kayak ada rumah-rumahannya. Manasinnya ya ampun, saya jadi kayak nostalgia ke zaman dulu. Kita pemasangan aspal pada kala dulu banget. Ya seperti ini setelah dipanasin, ini sudah mulai agak-agak dingin lah. Tadi kan panas ini. Dia sudah mulai bentuk, konturnya juga sudah mulai lengket. Dan ini sekarang bau. Ini kecium di sini bau aspal. Ini loh yang bikin saya selalu ngomong, saya kalau dalam kabin nggak pakai peredam aspal karena apa? Baunya itu. Terus yang kedua beratnya luar biasa. Dia semakin dipanasin semakin lengket, tapi habis itu bobotnya nambah. Nambahnya juga jadi luar biasa istimewa, banyak banget. Karena ini special request aja lah, jadi kita ngikut sama kemauan pelanggan biar di sini lebih berat depannya. Dan hasil peredaman kalau menurut saya juga sama aja sama rubber batil. Rubber batil jauh lebih enteng, kalau ini jauh lebih berat dan berbau. Seperti ini jadinya. Jadi setelah kita kasih peredam aspal, kita timpa lagi dengan Noise-Kill rubber batil NK03. Dia ini rubber batil tapi juga ada foamnya, lembut banget sampai ke bagian sini. Terus yang bagian sini kita kasih peredam foam rebonded. Kalian jangan berpikir di sini nanti bakalan basah atau nyimpen air. Gak mungkin, karena ini kalau kena air, apalagi setelah dilurusin begini dan kondisi terjepit dengan dek plastik, dia otomatis akan langsung kering. Air akan keluar langsung lewat bagian sebelah sini. Ini udah full sampai dalam sini, sama bagian sini udah full peredam semuanya. Seperti ini jadinya setelah kita kasih pewarna hitam, dia udah bener-bener sopan. Habis ini tinggal kita pasang lagi plastik fendernya yang juga sudah kita kasih peredam. Jadi totalnya di plastik fender 1, di lapisan NK031, di aspalnya juga 1. Di total di sini 3 lembar. Terus untuk bagian sini 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar juga. Di sisi sebaliknya, tadi kan kita lihat fender kiri depan. Ini fender kiri depan dari sisi dalam di balik dashboard. Kita juga kasih peredam juga rubber batil. Habis itu kita kasih juga peredam foam Noise-Kill di bagian di sini. Tujuannya untuk benar-benar ngeredam suara yang masih tembus dari fender depan, ditahan juga dari sisi bagian dalam. Seperti ini jadinya. Nih peredam rubber batil udah sampai ke bawah jok bagian depan ya kan. Terus sudah kita timpa juga 2 lapis dengan rubber batil. Habis itu kita tambahin lagi peredam foam dari Ozora. Dengan tujuan apa? Kalau kita kasih foam rebonded, coba sini kalian saya jelasin. Kalau ini kita timpa foam rebonded ya kan, dia kan otomatis akan tebel. Nanti si karpet ini ya akan bisa nutup lagi yang karpet di sini. Nanti akan jadinya jendol di sini. Makanya kita kasih foam Ozora ini dengan tujuan apa? Dia juga sangat efektif menyerap suara, tapi dia tidak terlalu bikin gembung atau jendol. Ini contohnya yang sudah selesai di sisi driver ya. Itu kan kelihatan ya, putih-putihnya itu adalah peredam foamnya.
Dan ini kita kembalikan lagi ke posisi semula. Dia bener-bener aman, dia nggak bakalan nyangkut di gas. Di rem juga aman, di gas juga aman. Jadi saat nanti kita kembalikan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin dia bener-bener rapet dan kembali utuh. Jadi jangan sampai peredam ini ganggu di bagian gas atau rem. Ini dia bagian fender depan setelah selesai kita pasang peredam. Ya kelihatan kan kalau ini sudah dikasih peredam, bener-bener sopan banget, nggak ada kelihatan gimana-gimananya, dan ini bener-bener udah rapet banget. Ini sudah ada aspalnya, ini sudah ada peredam foam dan rubber batilnya dari Noisky Lenca 03. Yang tadi di sini warna putih peredam foam rebonded, sudah kita tutup lagi dengan plastik decknya yang sudah dikasih rubber batil juga. Plastiknya yang tadinya miur atau apa ya, miur itu tuh plastiknya tipis banget ya, gampang goyang, tapi sekarang udah berubah jadi mantep banget. Dan semua klip-klipnya sudah balik utuh, jadi kalau penggunaan kencang mobil ini tetap aman, dia tetap kenceng banget ini, seperti balik ke aslinya lagi. Semua sudah selesai, kalian bisa lihat sekarang sudah balik utuh lagi. Di bagian driver juga utuh lagi, nggak ada yang jendol, nggak ada yang gimana. Di bagian penumpang kiri depan juga benar-benar balik utuh lagi. Oke, dan sekarang kerjaan kita sudah selesai. Sekarang kita lagi coba tes jalan di sekitaran bengkel, dan ini sekarang jauh lebih efektif, kerasa gemuruh ban jauh lebih berkurang. Kita ke trek biasa di perumahan deket bengkel yang jalanannya sedikit agak bergelombang ya. Ini jalanannya kasar ini nih. Kalian denger nggak suara gemuruh bannya jauh lebih berkurang. Ini kita jalan ke daerah paving ya. Suara dari daerah depan, daerah ban itu jauh lebih berkurang. Kalau suara kertak-kertak itu kan suara dari bagian ini ya, deck door trimnya, karena kan pengerjaan kita cuma di bagian fender depan aja. Cuman yang kita fokuskan ke bagian fender depan. Ini saya agak kenceng di speed 40-an ya, saya tarik ke speed 40. Ini 50 lebih. Suaranya kan bener-bener jauh lebih senyap. Untuk total biaya, ini fender depan sama sisi bagian dalam sedikit itu di angka Rp1.900.000. Pengerjaan totalnya cuma 4 jam selesai. Tadi mobil datang jam 9, sekarang posisi jam 1 siang udah selesai. Sudah saya tes juga. Jam 9 datang itu masih bener-bener barusan datang, belum kita bersih-bersihkan. Jam 1 siang sudah siap serah terima kunci. Gimana kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Jadi mobil ini bisa langsung pulang ke kota Pati. Saya Lutfi, udah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video, ciao.